Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif. Kali ini kita mau bahas Nissan X-Trail tahun 2015. Ya, seperti biasa kita kan selalu ngebahas mobil bekas ya. Nah, sekaligus bagaimana cara buat kalian tahu mobilnya, penyakitnya apa aja. Dan kebetulan ini adalah unit dari garasi gubernur. Gue pernah bahas X-Trail sebelumnya di vlog yang ini, yang warna putih. Itu varian 2500 cc. Nah, yang ini varian 2000 cc. Kalau kalian punya duit 200 juta lebih sedikit atau kurang sedikit ya, ini adalah pilihan yang sangat menarik. Kenapa? Karena daripada kalian beli Outlander atau semacamnya gitu ya, atau mungkin dapat Expander 2017 gitu kan, nanggung ya, bisa dapat mobil yang kelasnya itu jauh. Mobil ini dulu barunya ya, 2015 itu kalau nggak salah yang 2500 cc harganya 445 juta. Yang ini harganya 416 juta, jadi bedanya hampir 30 jutaan. Bedanya di apa aja? Kalau di eksterior itu hampir nggak ada bedanya kecuali di bagian peleknya. Ini pakainya pelek R17, tapi bentuknya bagus. Nah, kalau yang 2500 dia pakai pelek yang 18 inci dan dia warnanya gunmetal. Kalau ini warnanya ya silver biasa pada umumnya. Nah, terus mesinnya dibandingkan dengan Nissan X-Trail T31, mesin 2000 cc-nya mendapatkan update signifikan. Sedangkan mesin yang 2500 cc-nya itu masih sama persis, cuma bedanya variable valve timingnya namanya CVTC kalau nggak salah. Yang sekarang tuh dual, baik yang 2500 sama yang 2000 cc. Jadi nggak cuma di intake, tapi di exhaust-nya juga dikasih variable valve timing. Jadi mesin yang sekarang, dia itu pakai MR20DD, bukan DE. Kalau DE itu dia pakai port injection, multi point injection, jadi di bagian intake-nya ada injektornya. Kalau yang ini sudah direct injection, jadi ada di masing-masing silindernya langsung, di ruang bakarnya langsung. Ya, jarang mobil yang di kelas ini punya direct injection. Innova itu baru ada direct injection-nya tuh setelah Zenix, yang sebelumnya masih port injection. Dan yang 2500 cc-nya dia masih pakai MPFI, belum direct injection. Nah, karena dia direct injection, di Jepang itu waktu pertama kali keluar yang 2000 cc itu, dia dapat SULEV, Super Ultra Low Emission Vehicle. Jadi kan ada LEV, ada ULEV, ada yang SULEV. Kalau yang SULEV tuh emisinya rendah pada saat itu. Nah, terus kalau misalkan dia pakai direct injection, tentu tenaganya gede dong, ya kan? Direct injection beda sama port injection ya. Tapi ternyata enggak. Jadi dia cuma 144 PS doang tenaganya. Nggak sampai 170 kayak mesin 2000 cc yang kekinian gitu kan. Kenapa gitu? Karena di tuning buat irit-iritan. Jadi emang mobil ini tenaganya biasa aja, tapi dibandingkan dengan T31, mesin 2000 cc-nya lebih irit dibandingkan dengan yang lama. Dan yang kedua, kalau dulu kan yang di T31 itu kan yang bentuknya kotak, yang agak gagal gitu ya. Soalnya T30 itu dulu laris banget. Tiba-tiba di tahun 2007, T31 keluar, penjualan ekstra langsung melempem. Ketika T32 keluar, tahun 2014-an, penjualannya langsung naik signifikan. Dan ketika naik signifikan, dan ketika naik, bahkan mengalahkan T30 yang pertama kali X-Trail meluncur. Nah, tapi kelahiran T31 itu kenapa nggak laku juga ada sebabnya juga. Karena di tahun 2007 ya, itu keluar tuh Nissan Qashqai, adanya X-Trail, yang bentuknya kayak gini tahun 2007. Dan untuk generasi berikutnya, bentuknya jadi mirip banget kayak X-Trail yang generasi T32. Nah, lucunya lagi nih ya, X-Trail yang T32 sama Nissan Qashqai bentuk interiornya mirip banget. Jadi nggak cuma eksterior doang. Dan mungkin teman-teman nanya kenapa T30, T31 itu bentuknya ngotak, tiba-tiba T32 bentuknya jadi streamline. Nah, yang pertama gara-gara di Amerika Nissan X-Trail itu nggak keluar. Yang keluar adalah Nissan Rogue. Nah, sedangkan yang T32 ini itu keluar juga di Amerika dengan nama Nissan Rogue. Jadi dibandingkan dengan dia bikin dua mobil sekaligus ya, mendingan bikin satu aja, tapi satu namanya dibedain buat pasar Amerika sama buat di Asia yang setir kanan. Nah, itulah kenapa sekarang desainnya jadi streamline, karena dia ngikutin desain Nissan Rogue yang sebelumnya ada di Amerika. Dan desain boxy yang T31 kemarin udah terbukti gagal total. Dia nggak mau ngelanjutin lagi X-Trail dengan desain boxy. Buat teman-teman yang mau cari Nissan bekas, X-Trail bekas, yang diperhatiin pertama adalah service record-nya ya. Karena kalau service record-nya jelek, ganti oli transmisinya telat ya, CVT-nya itu mudah ambrol. Kalau ambrol, mahal.
Nah, ini kebetulan service recordnya Nissan. Dan kalau bisa, sebelum waktunya ganti oli CVT, ganti duluan. Dan olinya harus bener. Kalau olinya nggak bener, bahaya. Terus yang kedua, biasanya penyakitnya ada di motor fan, electric fan. Kalau misalkan udah tua, nggak ada salahnya dicek. Kalau udah lemah, ganti. Terus paling engine mounting. Dan yang terakhir, penyakit khas Nissan adalah coil. Jadi kalau coilnya udah mulai kena, udah ganti satu, yang 2, 3, 4-nya ganti sekaligus saja karena nanti merembet. Satu kena, baru ganti, besoknya ganti lagi. Dan kalau ganti coil Nissan, harus yang ori. Kalau nggak ori, umurnya cuma hitungan bulan. Apalagi kalau dipakai harian. Nah, yang menarik dari mobil ini, dia kan bedanya sekitar hampir 30 juta. Kalau kita lihat CR-V ya, yang varian tinggi sama varian bawah, itu kan kayak disunat abis ya. Di mobil ini enggak loh. Karena features-features hero-nya itu masih ada di 2000 cc. Contohnya, hero features di mobil ini adalah kamera 360 bird eye view yang pada saat itu wah ya. Di sini masih ada. Nih, ada kameranya di depan, ada kamera di sini, sama ada kamera di belakang. Oke, dan udah sampai belakang, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan touchless back door. Jadi di sini ada sensor yang kadang-kadang fail ya. Tapi intinya dia sudah pakai power back door. Untuk zamannya keren. Kalau sekarang Yaris Cross aja udah pakai ya kan. Jadi nggak spesial lagi. Terus dia juga ini sebenarnya bisa dinaikin lagi, cuma gimana cara ngaturnya nanti mesti baca buku manualnya. Dia tuh dikasih separasi. Wah. Ini nih. Nissan tuh nggak pelit. Kalau mau naruh bisa ditaruh di sini ya. Sudah. Habis itu kita tutup bagian sininya ya, balikin lagi tutupannya. Dan kalau kita mau akses ban serep, dia juga ada di bawah sini. Nah, di bagian bawah sini. Jadi meskipun dia 7-seater, biasanya kan 7-seater ban serepnya di bawah kan, naruhnya kan. Terus kita diputer-puter kolong gitu, repot ya. Ini enggak. Dia bisa dipakai buat 7-seater, tapi darurat aja. Jadi jangan buat lama-lama ya, kalau lama-lama agak pegel. Dan tengahnya harus dimajuin. Plus dia nggak ada AC belakang, jadi AC-nya cuma sampai ke tengah doang, nggak ada belakangnya. Ada spoilernya juga, tinggal diganti shark fin antena biar lebih bagus ya, biar kekinian. Sama lampunya belakang dia sudah LED, bagian sininya masih bohlam. Sekilas mengingatkan gue sama Toyota Harrier dari belakang. Nah, sampingnya juga kelihatan mewah ya. Di sini ada chrome-nya ngelingkar kayak BMW, sama di sini ada roof rail yang beneran ini bisa dipakai. Dan belakangnya juga sudah pakai rem cakram. Oh jelas dong, masa nggak pakai cakram? X-Trail. Nah, masuk ke dalam interiornya. Oke, ini ada warning karena pintunya kebuka yang sebelah kiri. Pas masuk ke dalam, ada 3 fitur yang dihilangkan di mobil ini dibandingkan dengan yang 2500 cc. Yang pertama, cruise control, dia nggak ada. Yang kedua, ini nih, joknya dia belum kulit. Tapi karena belum kulit, untuk kilometer 96.000 ini hitungannya awet sih. Dan fabriknya tuh bagus loh. Fabrik khas mobil Jepang. Kalau di Jepang tuh kenapa ya? Fabriknya tuh biasanya beda sama fabriknya mobil-mobil di sini gitu. Nyobain fabriknya Toyota, Innova, Avanza tuh beda ya. Tapi kalau X-Trail ini kayak mobil-mobil Jepang. Kayak ini fabriknya Velfire yang bawaan IU. Nah, ini persis kayak gini. Jadi walaupun dia belum kulit, enak. Dan biasanya kalau kulit udah kilometer segini ya, udah dipakai hampir 100.000 kilometer, udah dipakai dari 2015, itu biasanya udah pecah-pecah. Tapi karena dia bukan kulit, nggak ada pecah-pecahnya. Dan yang ketiga, AC-nya dia belum dual zone dan belum digital juga. Jadi ini masih manual, analog biasa, single zone. Terus head unitnya sama, speedometernya sama. Bahkan yang gue suka nih ya, nih, kursinya sudah elektrik ya. Tapi nggak cuma kanan doang, karena di kirinya juga elektrik. Wow, keren. Mobil harga segini dapat elektrik kiri kanan loh. Terus di sini ada lampu ya. Lampunya ini kecil dan dia kayak proyektor gitu. Jadi dia fokus ke tengah, ke bagian kita di sini. Sama di sini kita dapat lampu ya. Jadi kacanya tuh ada lampunya. Meskipun dia belum kulit di bagian sini sudah kulit nih. Kulitnya khas Nissan, sama kayak megang setirnya Serena, kulitnya sama ya. Di sini ada kulitnya juga di bagian door trim, tapi ini sintetis ya. Sama di sini juga dibikin kulit, tapi sintetis juga. Nah,
Terus juga build quality-nya, fit and finish-nya bagus, ya. Sama di sini tuh udah soft touch, di sini soft touch. Ini juga tuh nggak goyang gitu, nggak melempem. Fit and finishing-nya bagus, cuman untuk head unitnya udah terasa agak kuno. Dia belum ada Bluetooth, adanya iPod ya, iPod. Ada yang masih pakai iPod nggak? Terus di sini ada media, display sama aux, ada CD juga di bagian atasnya. Nah, ini yang gue bilang nih. Jadi, si Nissan itu dia punya kamera 360 atau kamera bird eye view, cuma layarnya kecil. Jadi kurang begitu membantu sih. Tapi ini lebih baik dibandingkan dengan Nissan Terra. Karena Nissan Terra itu layarnya ada di sini, kamera 360-nya. Itu lebih nggak kepake lagi karena susah buat ngeliatnya kecil gitu. Buat ngeliat God kiri kanan tuh agak susah. Ini aja udah nggak enak kalau menurut gua, apalagi yang di atas ya kan. Tapi oke lah, udah ada kamera 360-nya, masih kepake dan pas dipakai di malam hari juga nggak kayak kamera 360-nya Toyota. Udah gelap tuh langsung buram semua ya kan, ngeblur, bukan ngeblur apa, noise semua gitu kan. Nah ini masih mending lah. Sama dia udah auto lamp. Gak cuma auto lamp, dia sudah pakai auto wiper, push start stop engine button, keyless entry juga ya. Sama dia CVT-nya bisa diubah jadi Tiptronic, plus minus, tapi sayangnya dia belum ada pedal shifter. Even termasuk sama yang varian 2500cc dia nggak ada pedal shifternya. Setirnya sendiri menurut gue modelnya udah agak sedikit jadul ya, tapi masih fungsional. Kalau mau tambahin cruise control itu sekitar 1,5 juta. Dan di sebelah kanan sini ini ada buat ngatur cahaya kabin, trip reset. Ini buat nyalain sensor. Oh tadi sensornya mati. Oh, pantas nggak bisa kebuka. Buat buka bagasi, stability control, sama ada eco mode. Nah, terus di bagian sini ya, nih ini nih ada AC-nya. Jadi kalau kita naruh minuman bisa dingin. Nah, di sini ada tempat penyimpanan, sama di sini ada tempat penyimpanan lagi, sama ada colokan 12 volt ya. Jadi colokannya ada di sini sama di bagian sini. Lacinya sudah soft opening. Tuh. Ya, memang karena barunya harganya 400 jutaan. Jadi wajar kita akan menemukan aksen-aksen yang mewah di mobil ini. Terus di belakang, yuk kita cek yuk. Di bagian belakang ya, ini lega banget. Kepala masih ada, bawahnya masih ada. Dan sayangnya ya, di luar itu, X-Trail itu ada yang pakai panoramic sunroof. Dan masuk ke Indonesia pakai panoramic sunroof itu yang udah facelift ya. Yang sebelum facelift belum dapet. Padahal kalau pakai panoramic sunroof ya, ini pasti rasanya lebih lega di belakang. Ini juga ada AC-nya di belakang sini ya. Kita bisa atur sampai maju banget. Jadi kalau di belakang itu butuh ruang kaki, kita harus maju banget. Ya segini lah ya. Baru di belakang ada ruang kaki yang cukup lega. Di sini ada, nah, sandaran tangannya. Di sebelah kanan juga ada. Nyaman lah pokoknya di bagian belakang sini. Dan door trimnya semuanya hard plastik ya, kecuali bagian sininya. Nggak kayak depan. Yang depan tuh ada soft-softnya, yang empuk-empuknya di sini nggak ada. Terus di sini ada pegangan tangan, ada lampu. Tapi sayangnya di sini belum ada colokan. Jadi kalau kita punya HP mau ngecas, dia nggak ada colokannya. Sekarang kita jalan-jalan yuk. Kita jalan dulu. Dia rem tangannya masih di kaki ya. Jadi belum pakai electronic parking brake. Nah, jadi waktu itu kalau nggak salah yang keluaran 2017 ke atas gitu ya, Nissan tuh sadar head unitnya udah ketinggalan zaman karena nggak ada Bluetooth-nya dan layarnya kecil. Habis itu Nissan tuh ngasih bonusan free buat yang 2000cc maupun 2500. Tapi jadinya head unitnya head unit Cina. Kelihatan dari interface segala macamnya, kelihatan nggak semahal inilah. Terus kualitas suaranya pun juga nggak bagus. Nah, karena kualitas suaranya nggak bagus, Nissan tuh baik, nggak pelit ya. Waktu itu dia bikin kasih gratisan Phenom Pandora, prosesor sama subwoofer sekaligus. Itu nilainya sekitar mungkin zaman dulu tuh 4 jutaan. Kalau zaman sekarang udah nggak dapet kayaknya itu Phenom Pandora sama subwoofer 4 jutaan. Jadi untuk nge-cover output suara yang kurang bagus dari head unitnya, dikasih audio yang lebih premium dari Phenom. Ini kita mau jalan-jalan santai gitu ya. Kemarin tuh gue bolak-balik jemput anak sekolah gitu ya. Terus karena ada sedikit bunyi-bunyi di depan, ternyata bushingnya ada yang mesti diganti. Akhirnya kita ganti bushing ya, karena jadi biar orang yang beli itu benar-benar dalam keadaan prima gitu loh. Ternyata irit. Dapatnya 113, 112 gitu kan. Loh kok nggak boros gitu kan. Dan
gue tanya teman gue yang dulu dia ex Nissan, dia kebetulan di projectnya dia gitu kan. Emang yang 2000 cc itu yang udah masuk T32 itu jauh lebih irit dibandingkan dengan 2000 cc-nya yang T31. Mungkin ya karena body dan aerodinamis sama direct injection itu. Dan tenaganya juga nggak gede-gede banget kan, artinya dia di tuningnya lebih buat efisiensi sama buat low emission, bukan buat ke performance. Ya, jadi 11-12 lah. Kalau kalian pengen yang performance tapi nggak masalah dengan borosnya, kalian bisa ngambil yang 2500. Tapi kalau kalian cari iritnya, kalian beli ekstra karena kenyamanannya, ya ambil yang 2000 cc. Makanya harga 2000 cc sama 2500 cc nggak jauh beda ya kalau lihat bekasnya. Padahal kan barunya bedanya 30 jutaan. 29 juta, hampir 30 juta. Tapi harga bekas ya bedanya ada yang 10 juta, nggak nyampe 30 juta juga gitu loh. Terus ya, ini mobil dia punya kursi itu namanya Zero Gravity Seats gitu. Kursi yang katanya didesain sama NASA biar kita tuh kalau duduk itu nggak pegel. Tapi memang kursinya enak banget sih. Sama kayak yang kursi yang 2500 tuh sama, cuma bedanya kulit doang. Jadi kursinya masih sama enaknya. Posisi duduknya juga enak ya. Udah tilt teleskopik juga, ini posisi gue yang paling enak. Nih, kita jalan-jalan tadi ya. Lihat berapa kilometer per liter. 16,4. Irit kan? Ini nggak pakai eco loh, tambahin eco nih. Nah, nanti dia tampilannya jadi kayak gini. Kalau di ecoin, tuh digas ada ininya turun. Nah, ini bisa begini. Iya, jadi gue kaget sih, maksudnya gue pikir bakal boros kayak yang 25, ternyata gue pikir lebih irit dikit, ternyata lebih iritnya banyak gitu. Karena yang 25 emang agak lumayan borosnya. Tapi nggak bisa dibandingin sama ini sih, Civic Turbo ya. CR-V Turbo ya. CR-V Turbo tuh iritnya pol. Tenaga juga enak. Sama-sama CVT padahal. Ini salahnya Nissan menurut gua ya. Ini mobil tuh terlalu lama ngedapatin ubahannya. Bayangin, launching tuh nggak usah 2013-2014. Terus CR-V Turbo keluar tuh 2017. Habis itu 2017-18 dia nggak ada facelift sama sekali. Baru masuk facelift tuh kalau nggak salah 2019 atau 2020 gitu. Jadi orang tuh udah keburu lupa gitu kan. Hype-nya udah ke CR-V Turbo atau CX-5 semua. Udah lupa sama namanya X-Trail. Dan emang interiornya mewah gitu ya. Cuma rasanya udah agak kuno aja sih. Cuma kalau kita punya budget 200 juta gitu ya, pas gitu kan. Kita habis lihat mobil apa, terus pas lihat mobil ini, wih, dalamnya sih mewah gitu. Walaupun udah agak kelihatan kuno. Karena mobil zaman sekarang kan tekukannya kan ekstrim-ekstrim ya. Sama speedometernya bagus. Jadi speedometernya informasinya lengkap ya. Kalau kita lihat nih di sini. Nah, ini nyambung dia sama head unit. Jadi kalau kita dengerin lagu, next song apa segala macam ada di sini. Radio juga termasuk. Chassis control juga ada. Terus warningsnya no warnings. Nah, ini settingsnya di sini. Ini settingsnya cukup lengkap. Bahkan kita bisa ganti warna mobil yang ada di gambar chassis control tadi. Ini gambar mobilnya hitam ya. Tadinya warnanya silver, putih. Gua ganti jadi warna hitam. Range-nya ada, average speed, distance sama trip, sama ini fuel ekonominya. Masih 16,4 km per liter juga. Tapi ngomong-ngomong soal irit ya. Jadi Nissan tuh pernah ngeluarin X-Trail yang hybrid. Dan gue sempet pinjem tuh waktu itu tuh. Cuma unitnya nggak banyak dan waktu itu harganya mahal banget. Karena waktu itu mobil hybrid itu pajaknya masih dihitung 2 mobil. Jadi dihitungnya mesinnya 2, pajaknya double. Nah kalau sekarang udah enggak tuh. Bahkan sekarang mobil hybrid pajaknya lebih rendah PPNBM-nya dibandingkan dengan mobil biasa. Nah makanya karena harganya terpaut jauh banget, X-Trail hybrid ya ketebakan nggak laku. Cuma kalau ada, boleh tuh diincar tuh. Karena X-Trail itu mobil yang nyaman, suspensinya enak, peredaman bagus, di tol juga. Ya kalau kalian cari SUV yang paling nyaman, mungkin gue bisa rekomendasiin si X-Trail ini ya. Tapi kalau yang lebih sporty, kalau yang lebih mewah gitu ya, ada CX-5 ya kan, yang lebih irit ada CR-V Turbo gitu ya. Tapi kalau paling nyaman, X-Trail lah yang paling nyaman. Setuju gak? Iya, jadi sebenarnya ketika gue agak skeptis dengan mesin X-Trail 2000 cc, tapi ternyata cukup impresif ya, terutama untuk bahan bakarnya tidak seboros yang gue bayangkan. Tapi tetap aja irit-iritnya 2000 cc tetap nggak bisa disamain sama kayak mesin 900 cc ya dari konsumsi bahan bakarnya. Dan buat teman-teman juga mungkin, oke, kita beli mobil harganya 200 jutaan nih.
mudah terjangkau gitu ya. Tapi ingat ini mobil barunya mahal. Jadi harga spare part-nya nggak bisa disamain juga sama mobil-mobil yang harga 500 cc gitu. Kok harga cc 500 gitu, kayak misalkan kayak Mobilio atau Expander dan sejenisnya, tetap dia kualitas spare part-nya sebanding dengan kenyamanannya, harganya ya. Nah, buat teman-teman yang punya X-Trail 2000 cc, coba komen di bawah seperti apa rasanya ya dan bagaimana merawatnya. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan buat kalian yang berminat dengan mobil ini bisa kontak aja Garasi Gubernur, dan kalau mobilnya pun sudah laku, kita bisa bantu juga, atau mungkin lagi ada stok yang mirip dengan mobil ini. Karena kan saya nggak tahu ya kalian nonton ini kapan gitu. Siapa tahu nonton tahun depan, 2 tahun lagi setelah ini video ini terbit ya kan. Semoga bisa membantu kalian. Bye-bye.